Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina bittiba'i sayyidil anam ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa nu'minu billah wa tad'u ilaihi radiyana billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil imani wal Islam. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Hadirin sahabat muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita menyanjungkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesempatan untuk mengkaji beberapa hal terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di malam ini Ustaz akan sama-sama mengkaji tentang sebuah kondisi yang semua orang hari ini merasakan, apalah istilahnya, penderitaan dengan terjadinya huru-hara di kota-kota besar Indonesia. Yang ini melibatkan juga pada tatanan kedamaian di negeri kita, dan banyak pengamat yang memang selalu hilir mudik. Pengamat itu apakah dari tim media atau sebagainya, bahkan dari dalam dan luar negeri. Sifatnya hilir mudik, silih berganti, mencari informasi yang mungkin laku dijual di dunia. Karena informasi itu sungguhnya mencari apa Pak? Mencari ketenaran dan juga mencari materi. Inilah yang mungkin malam ini kita akan sama-sama bahas. Ayat yang akan dibahas adalah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul dan lahir ke muka bumi ini kerusakan demi kerusakan, baik di daratan ataupun di lautan, dari ulah manusia itu sendiri, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka ancaman-ancaman azab yang disegerakan atas perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un di sini artinya la'allahum, humnya kepada pelaku-pelaku kerusakan. Di sini sama sekali tidak dihimbau orang-orang yang melakukan perbaikan. Karena orang-orang yang melakukan perbaikan itu selaras dengan tujuan agama, sehingga tidak diarahkan oleh la'allahum yarji'un di sini. Karena mereka sudah aman, sudah damai,
sudah merasa tentram jiwanya. Tapi la'allahum yarji'un di ayat ini adalah agar mereka kembali pada Allah dengan bertaubat. Siapa mereka? Mereka itulah yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Ikhwan billah, pada kerusakan yang dialami oleh alam dalam surat Turum ini, amin, surat Turum ayat 41, gitu kan? Bahwa tafsirnya dulu yang harus kita pahami agar kita tidak keluar dari norma-norma hukum Al-Quran. Bahwa ini maksud kerusakan itu adalah kerusakan pada berbagai unsur kehidupan. Baik itu di daratan ataupun di lautan. Sehingga ketika muncul kerusakan demi kerusakan ini, baik di dua tempat tadi, akan menghadirkan pada kita apa? Kerugian. Maka di sini ditafsirkan yang dimaksud kerusakan itu adalah kerusakan al-amsor. Al-amsor itu daerah ya. Amsor itu daerah, tempat, wilayah gitu kan. Wal qura dan pedesaan-pedesaan yang berada di daratan ataupun mungkin juga kalau lautan itu tidak ada pedesaan ya Pak ya, tapi pulau-pulau gitu. Itu terkena imbas dari ayat ini. Sehingga ketika kerusakan itu terjadi, alam akan mengalami berbagai kekurangan. Kekurangan bahan pangan, kekurangan ketentraman, ya kan? Bahkan juga akan memunculkan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Berupa apa tadi? Huru-hara dalam dunia perpolitikan, itu kerusakannya. Maka ayat ini ujungnya la'allahum yarji'un, agar mereka pelaku-pelaku kerusakan itu kembali pada Allah. Gitu. Dan kalau kita amati kejadian kemarin di Jakarta dengan mengusung kata-kata bubarkan apa? Bubarkan apa, Pak? Itu pada hakikatnya kita mau wawancarai dari televisi Rasil juga mewawancarai kawan-kawan yang melakukan demo dari kalangan masyarakat pelajar. Ada ketentuan Pak, pada masyarakat mahasiswa itu ketika demo hanya berakhir sampai jam 6. Lalu mereka pulang. Ada yang sholat maghribnya di sekitar Monas, ada yang sekitar Komdak gitu kan. Mereka jam 6 pulang. Lalu muncul gelombang demo yang kedua, entah siapa yang merusak, subhanallah, fasilitas yang dimiliki Jakarta, khusus dekat Jakarta ya. Gitu. Akhirnya menjadi debat yang berkepanjangan. Siapa mereka, pelakunya, ini siapa. Akhirnya kerusakan Pak. Jadi mahasiswa sudah mengatakan bahwa kami tidak bertujuan merusak, bahkan kami punya waktu tertentu untuk mencurahkan unek-unek gitu. Sampai jam 6. Adapun setelah itu pulang. Singkat cerita, terjadilah fitnah. Ya kalau sudah terjadi fitnah, ayat inilah yang berlaku. Ayat inilah yang berlaku. Kita setidaknya menganalisa kenapa perkara ini kok sampai terjadi, bahkan terus dialami oleh khususnya masyarakat Indonesia. Setiap ada demo pasti ada kerusakan. Sehingga yang menjadi sasaran tembak daripada pengamat itu, ini jangan-jangan ada yang mendompleng gitu. Siapa yang mendompleng? Umat Islam lagi yang disalahkan kan gitu. Yang dirugikan hanya umat Islam lagi. Karena notabene bangsa ini kan kebanyakan umat Islam. Mahasiswa juga umat Islam kebanyakan. Maka kita lihat secara politik bahwa negeri ini subhanallahil-adzim sedang mengalami degradasi Pak. Degradasi kepemimpinan, degradasi kepercayaan. Gitu kan.
jatuh, sedang jatuh nih Pak. Yang kita sayangkan dan kita sangat tidak diinginkan sama kita itu kekhawatiran yang lebih jauh tentang keberadaan posisi Pak Presiden Prabowo sekarang ini. Mau nggak mau kita harus bicara Pak. Rakyat seperti kita nih kalau tidak bicara dipendem aja di hati, ya kan? Seperti apa rasanya hidup kalau begini terus? Bicara Pak, bicara. Tapi bicaranya yang benar. Bicaranya yang baik, yang mengandung daripada nasihat-nasihat. Yang mengandung arahan-arahan kehidupan. Nasihat dan arahan kehidupan ini kita sampaikan pada semua lapisan masyarakat. Dan bahkan ada pengamat, kenapa sih ribut melulu gitu? Kita bicara negeri kita aja lah. Sampai ada pengamat bilang, ini karena kekurangan nasihat. Bisanya ribut terjadi di sana sini karena kurang nasihat. Nasihat dari siapa? Nasihat dari para alim ulama. Itu kata pendapat pertama. Ternyata kalau kita kaji dari jawaban ini, ulama ada 3 bagian Pak. Ulama yang diam ketika melihat kemungkaran seperti ini, yang mengakibatkan karena diamnya terjadi kekacauan, atau ulama yang ikut mengambil manfaat, itu yang kedua. Muncul pertanyaan ke Pak Agus, ada nggak ulama yang mengambil manfaat dari kejadian-kejadian kemarin? Banyak. Saya katakan banyak. Atau yang ketiga, jumlah ulama tidak sepadan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar keributan-keributan itu. Ini menjadi masalah. Kalau dilihat dari yang ketiga, bahwa keadaan seperti itu diakibatkan karena semakin berkurangnya ulama di dunia, masuk akal Pak. Sangat masuk akal. Karena kita kalau lihat perkembangan demografi sekarang ini, bila dibandingkan dengan kelulusan pesantren yang itu bakal menjadi cikal bakal ulama, lalu dia sekolah katakan menambah pengalaman dan pengetahuan di luar dan dalam negeri, itu tidak sepadan Pak dengan perkembangan penduduk. Sangat tidak sepadan. Katakan penduduk berkembang 1 tahun itu 1 juta katakan. Untuk melawan 1 juta dalam siklus per 10 tahun saja belum bisa melahirkan ulama sebanyak 100.000. Itu 10 tahun. Belum bisa Pak. Untuk Indonesia belum bisa. 100.000 per 10 tahun. Berarti per setahun 1.000. Dibagi ke 30 sekian provinsi. Itu belum ada Pak. Belum bisa memenuhi kebutuhan ulama di negeri kita. Belum bisa Pak. Maka wajar kalau kita ngambil yang ketiga saja, bahwa adanya kekacauan-kekacauan seperti ini bukan hanya karena diakibatkan oleh buruknya politik. Tidak. Dari kurangnya ulama, untuk khusus di Indonesia. Baru setelah itu bergeser pemikiran. Kenapa sampai begini terus? Ternyata kalau kita kaji di hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Jika segala urusan yang mengandung manfaat, yang mengandung urusan-urusan besar, itu diberikan pada yang bukan ahlinya, itu Pak. Bukan orang yang memiliki profesi ke arah itu, gitu. Seperti Pak RW disuruh amanatnya itu, Pak RW itu kan sekarang Pak RW ada dari kalangan sipil, ada dari kalangan macam-macam ya, karena digaji katanya Pak ya.
Ya kan digaji katanya RT RW ini. Allah alam kalau di Kelaparan bukan digaji itu. Katakan suruh menjaga gunung. Mana mungkin bisa? Gitu kan? Atau kepala desa harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan gubernur semisal. Mana mungkin bisa? Itu sebuah contoh. Jadi kalau segala sesuatu yang mengandung urusan-urusan besar, lalu diberikan perkaranya pada orang yang tidak sanggup melaksanakannya, kata Rasulullah SAW, fantadir sa'ah, tinggal tunggu masa kehancurannya. Ini kita sedang ke arah sana, Pak. Kita tidak akan membicarakan presiden, menteri apa, kondisinya saja. Dan siapa kemudian yang seharusnya mengambil alih kondisi seperti ini? Ya kita rakyat. Yang harus mengendalikan keamanan, yang harus mengendalikan ketentraman, yang harus mengendalikan demonstrasi harus merasa nyaman karena hanya untuk mengeluarkan unek-unek kan gitu. Tidak mesti dengan anarkis. Ya kita akhirnya terpulang pada kita masing-masing. Khususnya pada orang-orang tua yang masih memiliki mahasiswa, nasihat itu dari orang tua akhirnya. Gitu. Kalau ikut demo hati-hati, kan gitu. Pesan moral kepada anaknya. Kalau ikut demo jangan anarkis. Kalau ikut demo harus aman, jangan ngijak-ngijak fasilitas, merusak fasilitas. Yang mengarahkannya akhirnya kembali pada unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Maka ini kenyataan yang sangat-sangat pahit kita alami di negeri kita. Gitu. Dan jangan kira Pak, bangsa yang di luar Indonesia dengan kejadian seperti ini akan begitu banyak memanfaatkan kehendaknya. Gitu loh. Dari mereka itu tinggal menunggu aman lalu mereka masuk. Satu anak Afan Kurniawan, Setiawan apa Kurniawan? Ya, Afan Setiawan meninggal dunia. Itu informasinya Pak, sampai ke New York, sampai ke Belgia, sampai ke London, sampai ke Australia. Gitu. Kenapa mereka menyebarkan informasi seperti ini? Satu, mungkin untuk membuat lebih parah citra keburukan yang ada di Indonesia. Akhirnya apa? Mereka menawarkan jasa, ya kan? Seperti Amerika sekarang sudah ikut andil. Jangan kira Pak, karena yang terjadi itu bukan hanya Jakarta, ya Medan terjadi, ya kan? Di wilayah timur terjadi, Surabaya terjadi, Pati sebelumnya sudah kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi di hari ini, kita tidak akan mencari barometer untuk mencari jalan keluar terkecuali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Islam itu sendiri, agama kita menitik beratkan kepada kedamaian. Satu, agama Islam itu sesuai dengan maknanya. Al-Islam, selamat, damai, selamat, gitu kan. Agama Islam itu sesuai dengan maknanya. Al-Islam itu bisa dimanakan kepada jaminan kepada pengikutnya, gitu loh. Sudah aman. Bahkan di Islam sendiri ketika orang sholat subuh berjamaah di masjid, itu fahuwa fi dhimmatillah. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Itu Islam dhimmah akhirnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia sudah urusan kehidupannya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau hidup ada tanggungan dari Allah, sampai matinya pun ada tanggungan dari Allah. Seperti doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Itu barang siapa yang mengucapkan doa ini pagi hari buta dengan penuh keyakinan,
usianya belum sampai kepada sore hari meninggal, itu di dalam jaminan Allah. Itu Islam. Juga barang siapa yang mengucapkan doa ini di sore hari dengan sepenuh hati dan keyakinan betul, dan usianya belum sampai subuh diambil oleh Allah, itu sudah dijamin Allah. Itu Islam, Pak. Maka hari ini kita tidak akan mencari solusi terkecuali pada Islam. Terkecuali pada Islam. Nah, akan hanya kalau kita mengambil apalah namanya cara-cara penyelesaian dari selain Islam, itu saya rasa akan memperkeruh suasana, akan memperkeruh kondisi, dan akan lebih banyak mencederai daripada anak bangsa kita. Karena kemarin itu ada isu, kenapa ini terjadi? Ini apa jawabannya? Ini ada unsur pihak asing, kan gitu. Pihak asing dari mana? Kalau orang meliput jazirah wajar-wajar saja. Lawang yang menggerakkan demo anak kita sendiri bergabung, yang mengamankan demo juga polisi saudara kita juga, TNI saudara kita juga. Lalu dikatakan ada pihak asing. Nggak lucu, nggak lucu. Ini hanya kekotoran yang ada terjadi, kekeruhan pada dunia politik yang kita miliki. Oleh karenanya, umat Islam harus kembali pada agamanya. Cari kedamaian dalam Islam. Kalau mencari jawaban dari selain Islam, seperti kita mengambil Pak Min ya, ada sebuah buku yang sempat saya baca dulu. Ada namanya buku judulnya One Voice. Ada yang pernah membaca buku One Voice? Ya, kalau enggak ada, ini hanya sekedar hasil bacaan. Dalam buku itu mengatakan sebuah negara bakal hancur, bahkan tidak akan ada itu negara, kalau satu penguasanya, kekuasaan itu jadikan tujuan satu. Jika kekuasaan itu jadi tujuan, itu negara bakal hancur. Yang kedua, negara juga bakal hancur kalau di dalam sebuah negara itu penguasanya menghidup-hidupkan dunia dinasti. Itu pun akan hancur. Apalagi di dunia republik sekarang ya, demokrasi. Gitu. Yang ketiganya, negara akan hancur kalau kekuasaan itu diberikan pada generasi yang tidak cakap. Ini menurut buku One Voice. Silakan Bapak-bapak cari buku ini, kaji baik-baik. Tapi itu lucu, buku itu ada yang berupa cerpen sebetulnya. Cerita pendek. Mungkin diolah oleh penulisnya itu pada dunia cerpen pemerintahan gitu. Nah, akhirnya ketika kita mencari jalan keluar dari selain Islam, akan hanya ada penilaian-penilaian seperti itu. Namun yang jelas, ikhwan fillah, ketika Rasul mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah, jika masalah tidak diberikan pada yang mampu melaksanakannya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Maka kita harus evaluasi. Yang mengevaluasi bukan hanya pemerintah, Pak. Yang mengevaluasi masalah-masalah kehidupan sosial ini bukan hanya menteri terkait. Yang akan memperbaiki, mengevaluasi keadaan adalah kita sendiri. Jika rakyat sudah baik sesama mereka, subhanallah, pemerintah hanya mengayomi, tugasnya kan begitu. Karena di akar rumputnya belum terkendali, gitu. Masih simpang siur pendapat macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya masalah itu tidak akan selesai. Tidak akan pernah selesai. Daripada itu, ikhwatal iman dan rahmatullah, sebagai orang yang memang Ustaz sendiri suka ikut ya dalam masalah-masalah tertentu di sekitar kepentingan-kepentingan mahasiswa, kepentingan-kepentingan bahkan pengusaha gitu kan. Karena kita nih selalu masuk ke ruangan-ruangan mereka.
atau kepada pejabat sendiri, ya kita hanya apa yang kita sampaikan? Hanya kita bilang, bertakwalah pada Allah dalam masalah-masalah ini. Bertakwalah pada Allah. Kenapa? Karena usia kita semakin hari bukan semakin bertambah. Usianya bertambah memang jumlahnya, tapi kesempatan hidup semakin berkurang. Gitu. Saya pernah bilang ke kawan-kawan yang menjadi pejabat itu, dan itu kesempatan saya sebetulnya. Saya pernah mengatakan bahwa kalau negeri ini mau baik, dan kita ingin memiliki generasi emas kita sebagai penerus, maka kita yang sudah usia 50-60 tahun, ngalah deh. Saya sampai mengutarakan itu pada orang-orang yang dekat dengan saya dari pemerintah. Kita lebih baik mengalah. Karena kalau kita lihat usia mereka yang sedang berkuasa sekarang ini, 60, ya kan? Ada 65. Sedangkan kenyataannya luar biasa rusak. Maka ke orang-orang tertentu, ini kesempatan saya yang ngomong, biar mereka juga ngomong ke yang lain. Untuk hari ini kita yang mengalah. Beri kesempatan kepada generasi emas yang kita miliki. Kegagalan pemerintah hari ini, Bapak-Bapak sekalian, kenapa sampai sosial masyarakat diguncang terus? Karena negara ini dengan pemerintahannya gagal memanfaatkan generasi emas yang dimiliki. Muncul pertanyaan, apakah kita tidak memiliki generasi emas? Orang Sunda mengalideg. Apa ngalideg gitu? Banyak. Jerman terkenal karena anak bangsa kita dari orang Banyumas, ahli nuklir. Wanita ahli nuklir orang Banyumas dimanfaatkan oleh negara Jerman. Dan dia tidak boleh pulang ke Indonesia. Tuh. Di Amerika orang Indonesia tuh bersinar, Pak. Saya tidak bicara di Jepang, di Korea, di mana, di Australia. Di Australia saja saya punya kawan, Profesor Dokter namanya Khalidin Yaqub, itu penggerak daripada dunia kemasyarakatan di Melbourne, sehingga masyarakat setempat itu aman, damai. Itulah anak bangsa Indonesia. Jangan kira, Pak. Anak muda yang kemarin muncul di televisi, Ferry siapa? Itu lulusan IT Australia yang bisa membongkar kedok keborokan daripada apa yang terjadi hari-hari ini. Itu anak emas, anak Indonesia, Pak. Itu loh. Itu dalam urusan-urusan dunia ya, Pak. Urusan agamanya saja, saya sendiri jadi saksi, Pak. Di Saudi Arabia, di Mesir, di Yordania, di Turki, di Maroko, ya Allah, itu menghasilkan ulama-ulama besar. Jangan kira itu. Artinya otak anak bangsa Indonesia itu bila disandingkan dengan otak-otak bangsa lain, itu bisa, Pak. Bahkan bisa mereka lebih dari yang lain. Kita masih memiliki, Pak, dan akan terus insya Allah memiliki generasi emas itu. Namun tidak dimanfaatkan oleh kondisi hari ini. Itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tua belum siap mengalah. Yang muda insya Allah sudah mempersiapkan diri namun belum ada kesempatan. Lalu kondisi politiknya semakin memburuk. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah membabi buta. Ajimum. Sampai kapan ini aji mumpung? Apa nunggu sampai yang tua-tua ini meninggal dunia? Tidak ada upaya reshuffle atau kesadaran pribadi untuk mundur gitu loh. Kalau kita rakyat menginginkan adanya kesadaran pribadi, karena satu usia sudah tua, ya kan? Tenaga pikiran sudah berkurang. Berikan pada kesempatan pada yang muda-muda. Atau menunggu di penjara satu persatu begitu. Karena semua itu akan kena nantinya. Itu rantai yang tidak bisa terputus, Pak.
Nadiem Makarim yang kemarin masuk, itu akan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi siapa? Bagi pejabat-pejabat yang terkait. Belum lagi nanti kita sebutkan satu-satu nanti. Karena ini bukan rahasia ya Pak ya. Nadiem Makarim kan sudah masuk kan. Itu. Karena kasus itu sangat jauh berbeda dengan Tom Lembong. Sangat jauh berbeda. Akhirnya orang baik mendapatkan apa? Kemarin revisi apa? Bukan ya, namanya apa? Iyalah, kayak gerasi gitu ya. Ya tuh. Amnesti, gerasi atau apa istilahnya. Itu karena orang baik. Dilihat daripada kriteria yang dimiliki Pak Tom Lembong. Berbeda jauh dengan yang satu ini kan gitu. Intinya ikhwan, di malam hari ini suara-suara seperti ini harus kita ikut bicara. Ikut bicara kepada apa? Kepada bagaimana mencari solusi perbaikan untuk mengevaluasi. Buat Ustaz pribadi, evaluasi ini tidak jauh ikhwan. Tidak jauh, hanya mengandalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk bagaimana sisa-sisa hidup yang tidak alami hari ini, karena usia Ustaz kan antum sama dengan anak barangkali sekarang 63, 64, Pak Min dengan saya karena 63 kita Pak Minnya. Pejabat-pejabat sekarang juga hampir seusia kita, Pak. Hanya tinggal beberapa tahun lagi kita hidup di dunia ini. Lalu akan terus begitu diperdaya oleh setan, oleh iblis, memperkaya diri sampai mempunyai uang yang tidak unlimited itu. 2 bunker dimiliki oleh seseorang. Subhanallah. Bahkan kekayaan emasnya yang emas balokannya itu disimpan di negara, kalau nggak salah di Tibet kalau nggak salah. Nggak usah disebutkan namanya, nanti akan jadi kasus lagi. Soal uangnya Pak, 2 bunker dia punya Pak. Entah bunkernya itu luasnya berapa, wallahu alam. Muncul pertanyaan dari mana uang sebanyak itu? Selama katakan 40 tahun sekalipun jadi presiden, ibaratnya gitu kan. Apalagi hanya 1 periode, 2 periode. Masya Allah, yang jujur, yang sabar jadi presiden, yang menjadi panutan rakyat, Masya Allah, dengan gajinya Pak, tidak mungkin bisa beli Rolls Royce 1 pun setelah 5 tahun jadi presiden. Saya yakin. Rolls Royce berapa Pak? Rolls Royce itu ada 40 miliar satu. Sisa dari gaji jadi orang jadi presiden, tidak mungkin bisa membeli Rolls Royce setelah dia lengser dari presiden. Kalau jujur. Sekarang malah kekayaan dibagi-bagi ya Pak ya. Pemicu daripada keributan itu gara-gara apa? Gara-gara orang seperti Sahroni memperebutkan 50 juta. Terus uang ini 150 juta. Per 3 bulan dapat 450 juta. Subhanallah. Gaji mereka itu cuma 15 juta. Tapi pendapatan per tahun, per bulan berapa? Miliaran. Dikalikan ke sekian ratus atau ribu anggota Dewan MPR, ya berapa triliun di situ saja habis. Ya wajar anak bangsa yang memiliki kecerdasan otak, yang memiliki visi dan misi ke depan yang bagus, berontak untuk apa? Hanya untuk mengungkapkan isi hati. Sekali lagi ya ikhwan, karena waktu yang sangat terbatas, Ustaz hanya ingin kembali pada Allah. Ingin kepada Allah. Ingin kepada bahwa hidup yang tinggal tersisa ini mari kita manfaatkan untuk kebaikan. Untuk supaya kita melihat hasil dari kehidupan ini seperti apa. Mari kita buka celengan kita, mari kita buka tabungan amal-amal kita. Sebanyak apa? Sepenuh apa amalan kita? Gitu. Maka ada hadis yang akan saya sampaikan sebelum barangkali nanti ada informasi. Malam ini ada gerhana bulan malam ini. Ada informasinya? Itu gerhana malam ini akan terjadi tidak kalau murni dari awal sampai akhir itu akan memakan waktu 5,5 jam. Ustaz sendiri malam ini ada undangan ke Rawamangun untuk memimpin imam atau ada khutbah ya, meskipun mustahab, meskipun sunnah itu akan di Rawamangun. Di sini siapa yang akan menjadi imam dan khotib harus dihidup-hidupkan apa yang akan terjadi di awalnya itu dari jam 12:30 kalau tidak salah.
normalnya sampai ke 3:30 itu terjadi gerhana bulan. Khusuful qamar, bukan kusuf asyams. Kalau kusuf pakai kaf itu syams matahari, tapi kalau bulan pakai kha, khusuf al-qamar, gerhana bulan. Maka nanti malam akan terjadi gerhana bulan dan ini menandakan bahwa kekuasaan Allah akan terlihat oleh anak bangsa Indonesia. Ayat-ayat Allah ini besar kemungkinan ada untuk menakut-nakuti anak bangsa Indonesia agar hidup harus berhati-hati dengan adanya ayat-ayat Allah berupa khusuf al-qamar ini. Karena dalam beberapa riwayat terjadinya khusuf al-qamar atau kusuf al-qamar al-asyams itu kedua-duanya ada kaitan erat dengan nasib hamba-hamba Allah dimanapun berada. Meski kejadiannya tidak ada kaitan dengan kehidupan atau kematian seseorang, namun ini peringatan dari Allah untuk kita. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dirahmati Allah, pada satu ketika ini kita mengambil intisari dari hadis. Pada satu ketika Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril. Hadis ini diambil daripada Rawal Hakimu min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Faqala ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Hadis ini dari Hakim, diambil sanadnya dari Sahal, sahabat Sahal ibn Sa'ad, semoga keridhaan Allah kepada mereka, baik Hakim ataupun Sahal dan Sa'ad. Beliau katakan, satu hari datang malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad setelah berpapasan, bertatap wajah, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu." Kalau ada kalimat hiduplah sesukamu gimana Pak? Bebas nggak? Sebebas-bebasnya malah. Sebebas-bebasnya malah. Gitu. Hiduplah sesukamu. Sebebas-bebas yang kamu inginkan dari kehidupan itu. Gitu. Mau sampai dari pagi sampai siang bermain-main kah? Dari siang sampai menjelang maghrib masih juga di tempat lapangan main kah? Maghrib sampai isya masih di tempat futsal kah? Atau badminton kah? Pingpong kah? Gitu kan. Berhenti nanti jam 10 malam. Silahkan hidup sesukamu. Tapi zaman Nabi kan tidak ada macam begitu kan. Pingpong, futsal kan tidak ada kan. Ini informasi dari hadis, wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu. Namun ingat, satu ketika kamu akan mati. Kamu pasti mati. Ini hadis, khitabnya yang sedang diajak bicara oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril itu adalah pribadi junjungan kita yang kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi esensi dari hadis ini kepada kita, betapapun jarak kehidupan kita dengan beliau sudah terpaut berapa? 1447 apa 6 sekarang? 47 Hijriah. Ini hadis untuk kita. Jika itu dimaknakan kepada kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, itu maknanya, wahai umat Muhammad, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu. Mau jadi apa kayak kamu? Hidup sesukamu. Tapi ingat, hidupmu pasti akan berakhir dengan kematian. Lalu kata malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh.
Fa innaka mufariquh, cintailah olehmu apa saja yang kau ingin cintai. Dari istri yang cantik, jumlahnya mungkin 1, 2, 3, 4. Dari anak cucu, dari jabatan, kedudukan, kehormatan, cintai semuanya itu. Dari harta yang ditumpuk-tumpuk menggunung, dari lahan-lahan sawah yang begitu luas dibeli, perkebunan yang ditanam di dalamnya, Masya Allah, buah-buahan yang mahal harganya, dari durian montong, dari durian petruk, macam-macam. Bahkan rambutan Aceh apalah, Aceh pelat. Dari nanas, sekarang nanas lagi jadi idola, buah-buahan nanas lagi jadi idola, Pak. Cintai semua yang kau miliki itu. Dari berbagai jenis apa yang ada di dunia. Dari jabatan, dari pangkat, dari kedudukan, cintai semua. Dari mansab itu ketinggian derajat. Cintai ketika kamu jadi presiden. Cintai itu ketika kamu jadi menteri. Cintai ketika kamu jadi pejabat-pejabat. Silahkan, tidak ada larangan. Namun ingat satu hal, semua yang kamu cintai itu, kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, satu ketika akan berpisah. Mufariquh. Mufariq itu dipisahkan, dipaksa dipisahkan. Kembali kepada kematian lagi kan, dipisahkan. Yang tersisa buat kita apa? Kan gitu, kalau semua dipisahkan, hanya amal akhirnya. Hanya tabungan perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala soleh. Itu. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Lakukanlah perbuatan yang engkau ingin lakukan, wahai Muhammad, apa saja silakan. Tidak ada larangan. Itu. Namun ingat, jika terjerumus kamu pada perbuatan-perbuatan tercela, dan para nabi tentu tidak akan ada yang melakukan itu. Namun ini informasi esensinya pada kita, ataupun perbuatan baik yang di dalamnya ada pahala, fa innaka majziyum bih. Sesungguhnya engkau nanti akan dibalas. Dibalas perbuatan baik dengan kebaikan. Dibalas perbuatan buruk dengan keburukan yang sama. Allah tidak akan menjelimi dirimu, kata malaikat Jibril. Wa'lam, dan harus engkau tahu, kata Nabi Muhammad. Ini akhir alinea hadis itu. Wa'lam inna syarafal mar'i qiyamuhu billaili wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Istighna'uhu 'anin nas. Ketahuilah, kata malaikat Jibril, bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak saat dia memiliki ketinggian derajat pemberian manusia, bintang 5, bintang 4, bintang 3. Tidak di situ letaknya kemuliaan itu. Tapi kemuliaan itu terletak pada saat seseorang hamba Allah mampu bangun malam. Coba lihat Pak Agus. Kemuliaan itu akan didapat ketika seseorang hamba Allah mampu bangun malam, lalu sholat tahajud, berzikir, dan tilawat Al-Quran. Itu baru orang itu termasuk orang mulia. Wa izzuhu istignahu anin nas, dan dianggap seseorang hamba Allah itu memiliki kekuatan ketika dia tidak meminta-minta pada khalayak ramai. Dia cukup dengan ada yang pemberian dari Allah, qanaah istilahnya. Apa yang ada dari Allah diterima dengan senang hati. Ini ikhwatal iman, kalau kita simpulkan dari awal sampai akhir, tidak lain Ustaz Umar hanya mengajak pada satu hal, bahwa kita harus mampu berdakwah, harus mampu menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ujungnya mari kita bawa seluruh masyarakat, diri kita, masyarakat keluarga kita, anak istri kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, dan penuh di dalamnya maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah habis. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan
min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina 'ammah. Allahumma aminna fi awtanina wasta'mil alaina wa ala sair muslimin fi kulli makan wa zaman man yakhafuka wa yattaqika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya man la tadi'a wada'i'ah nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladana wa ulama'ana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hfadna bima tahfadu bihi ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.